Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas diskusi terkait kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, SAK MACC. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2022, kelompok 2, gelombang 3, angkatan 10, unit kerja di Universitas Sulawesi Barat. Kesiapsiagaan bela negara diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad serta ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai bela negara ialah yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Beberapa poin pokok dalam kemampuan awal bela negara ialah yang pertama, kesiapsiagaan jasmani dan juga kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan jasmani diartikan sebagai suatu kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik lainnya secara lebih baik dan lebih efisien. Sedangkan kesiapsiagaan mental diartikan sebagai kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Saya akan membahas diskusi ringan bersama dengan mentor saya, yaitu Ibu Dr. Nurfitri Ayu Mandasari SE MSI, terkait kesiapsiagaan bela negara, khususnya kesiapsiagaan mental. Assalamualaikum Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, kali ini saya akan berdiskusi dengan Ibu terkait topik kesiapsiagaan bela negara. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bu, keadaan siap siaga bela negara ini kan sebuah keadaan yang dimana diartikan siap siaga yang dimiliki seseorang baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja. Nah, fenomena yang sekarang terjadi kan Bu, banyak generasi muda kita yang mengalami gangguan kesehatan khususnya pada kesehatan mentalnya, misalnya depresi. Adakah upaya dari instansi khususnya Universitas Sulawesi Barat untuk mencegah hal tersebut, Bu? Memang itu adalah suatu bentuk layanan ya, salah satu bentuk layanan kepada mahasiswa yang memang harus kita siapkan. Untuk pertama-tama sih yang kita miliki di Unsulbar itu kan ada dosen penasehat akademik ya, yang mana fungsinya itu ada bukan sekedar mereka memberikan konsultasi secara akademik, tapi juga terkait hambatan-hambatan non akademik sebenarnya. Bahkan misalnya kalau misalnya ada
kesulitan keuangan, membayar SPP. Baik Bu, terkait tindakan pencegahan itu Bu, menurut pandangan Ibu nih secara pribadi, apakah kegiatan itu sudah dikatakan kegiatan yang efektif? Setidaknya bisalah kalau misalnya ada yang mau diselesaikan secara bersama-sama. Kedua, mungkin yang belum kita punya itu adalah dosen ataupun fasilitas untuk bimbingan konseling. Nah, sebenarnya itu sangat penting. Jadi di sini kita memang perlu ada namanya dosen konseling yang memiliki kompetensi untuk memberikan konseling untuk mahasiswa yang memiliki masalah-masalah non akademik yang membantu fungsinya sebagai mahasiswa. Itu jadi tidak juga secara menyeluruh ya, tidak juga secara kehidupan pribadinya kita kulik-kulik, tapi pada saat ada permasalahan yang mengganggu fungsinya sebagai seorang mahasiswa, tentu kita bisa memberikan bantuan yang secukupnya atau yang seperlunya untuk mengembalikan fungsi mereka sebagai seorang mahasiswa. Jadi banyak hal sih sebenarnya. Prodi juga bisa menjadi wadah bagi mereka untuk kita harapkan kedepannya bisa maksimal pelayanan seperti itu, karena kesehatan mental itu di usia mereka kan sangat rentan memang ya, mereka mengalami itu, apalagi kalau sudah ada permasalahan dengan teman dekatnya apa sebagainya ya. Mungkin itu. Begitulah diskusi ringan saya bersama dengan mentor saya. Saya Putri Ayulandari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.